Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube. Tentu juga saya meminta kabar teman-teman untuk memberikan komentar yang cerdas, sopan, yang menghargai orang lain, menghormati keberbedaan. Dan tentu saya minta kabar teman-teman untuk men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tentu kebenaran dalam Kristus Yesus, bukan kebenaran yang lain, kebenaran yang menyelamatkan manusia dari dosa. Terima kasih untuk teman-teman semua, Tuhan memberkati kita. Saudaraku, kali ini kita akan melihat kembali bagaimana ulah daripada ustadz yang dibangga-banggakan oleh umat muslim, mantan mualaf tamatan dari luar negeri, yang walaupun diminta dibuktikan ijazahnya kalau dia memang benar-benar yang di luar negeri dan juga yang ada di Indonesia, harusnya tidak sulit lah untuk membuktikan itu. Dan udah banyak orang Kristen yang mencari fakta itu, dan nyata-nyatanya dia memang seorang pembohong, penipu yang ulung, yang dapat menipu banyak umat muslim dan mempertontonkan kepandaiannya berbicara, kepandaiannya bersilat lidah, kepandaiannya melakukan sesuatu yang dapat mengelabui seluruh umat muslim. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, siapa lagi kalau bukan Ustadz Ahmad Kainama? Tentu ini menjadi pembahasan yang tidak habis-habisnya, karena di setiap channel muslim dia tampil begitu pedenya, begitu lihainya memainkan kata-kata sehingga ada banyak umat muslim yang percaya. Nah, kali ini kita bongkar teman-teman bahwa di satu channel dia berkata sudah mensyahadatkan 1018 orang ketika dia menulis 3 buku teman-teman, dengan cara teologis, pedagogis dan lain sebagainya. Lalu dia mensyahadatkan ke 1018 orang. Wow, luar biasa. Nah, baru-baru ini dia lagi ngomong bahwa dia telah mensyahadatkan 763 kalau nggak salah, 763. Hal ini menjadi bahan pertanyaan bagi kita teman-teman. Ngaku-ngaku boleh-boleh ini. Masalahnya gini, dia ngaku sebanyak itu, tapi kok Islam makin merosot? Penduduk Islam di seluruh dunia makin merosot, bukan makin bertambah, gitu ya. Nah, fakta ini tidak bisa dibohongi. Nah, bagaimana ceritanya teman-teman? Mari kita lihat videonya terlebih dahulu ya. Ini dia videonya. Bukan buku yang menyerang. Don't judge the book by its cover ya. Kepada saudaraku Kristen dan Katolik apalagi para kiai, para ustadzku, oh itu Kainama menyerang, menghina. Nah. Bukan. Ya. Ketiga buku ini ditulis berdasarkan dengan berpegang kepada bukti-bukti solid, valid evidence. Bukti-bukti yang konkret, bukti-bukti solid yang bisa dibuktikan secara teologis, historis, maupun pedagogis. Dan akhirnya Allah izinkan dia itu untuk saya tuntun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan beliau ini menjadi orang yang ke-1018 yang saya tuntun syahadat. Allah izinkan saya. 14, 24, 22 sampai sebelum saya kesini kurang lebih 10 hari yang lalu ada 2 orang 28, 27 tahun itu ngobrol dengan saya dan mereka Kristen, dan saya tuntun syahadat mereka, dan mereka menjadi orang yang ke-765 yang saya tuntun syahadat. Enggak apa-apa, saya masih kejar ustazah kok. Ustazah kan dari lahir Islam lah. Saya baru 2009. Saya masih terus kejar ustazah dan para ustadzku di Al Istiqomah, karena pasti lebih dari 800 lah ya satu orang. Oke teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama dari 2 video tersebut, video pertama dan kedua, dan memberikan sebuah argumentasi pengakuan yang berbeda padahal orang yang sama, tanda kutip. Lihatlah faktanya bahwa orang ini memang penipu.
Ya, di satu video dikatakan dia telah mensyahadatkan 1018 orang dengan menulis buku 3. Wow, subhanallah, masya Allah. Semua umat muslim yang mendengar itu, subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, gitu. Halo teman-teman, perhatikan baik-baik. Tetapi di video yang kedua, dia mensyahadatkan 763 kalau nggak salah, pokoknya 700-an. Mana yang benar? Tidak ada yang benar. Yang benar adalah tipuan, halusinasi. Yang pertama. Yang kedua, kalau memang itu benar, orangnya di mana teman-teman? Orang mana? Kalau 1000 tambah 760-an lebih. Artinya ini menjadi berita yang wow, viral banget. Bisa langsung membuka sinode masjid yang dapat menampung banyak itu. 1018 tambah 763 bisa membuat sinode baru bagi Islam. Ya, buktinya Islam makin berkurang jumlahnya. Tapi kok Ustadz ini begitu pedenya? Pede sekali, lancar sekali lidahnya mengatakan demikian. Tentu saya tidak anti. Orang bebas memilih untuk meyakini agama tertentu dan itu dijaga dan dilindungi oleh undang-undang. Tetapi pembuktian itu penting. Yang ketiga, dari latar belakang kehidupan, pendidikan, dan seluruh seluk-beluk daripada Ustadz Ahmad Kainama, dia tidak pernah jujur. Artinya, sampai saat ini pun dia tidak akan pernah jujur. Dia hanya modal pakai Google, lalu disuruh Google bicara tentang apa yang ia pelajari, lalu klaim, Masya Allah, selamat di dalam kebenaran yang sejati. Langsung teman-temannya, Allahu Akbar, gitu. Nah, teman-teman yang dikasih Allah, jadilah cerdas. Ini membuktikan bahwa Ustadz ini tidak pernah konsisten sama sekali. Tidak pernah konsisten. Artinya kalian sedang dikasih bualan, dikasih angin-angin segar, supaya dia semakin mendapat panggung di Muslim. Dan kalian semua ditipu, dibohongi dengan cerita ini. Ini aja sudah bohong. Mana yang benar? Ayo. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya ditanya, kalau saya memilih untuk mendengarkan seseorang dalam berkhotbah, dalam berceramah, saya pasti cari tahu latar belakangnya dari mana, pendidikannya dari mana. Itu penting untuk mempertanggungjawabkan perkataan ilmiah yang keluar dari mulut beliau. Ya, itu artinya kita harus hati-hati karena ada banyak orang yang langsung muncul jadi pembicara, jadi pengkhotbah, jadi penceramah tanpa melalui proses pendidikan yang formal dan non formal. Itu penting. Tetapi mungkin bagi umat muslim nggak berlaku yang demikian. Sehingga mudah sekali dibohongi oleh Ustadz Ahmad Kainama dan teman-temannya dan kru-krunya. Dan itu untuk mengepul pendapatannya dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihatlah model Ustadzmu ini. Benarkah dia orang jujur? Bagi saya, tidak sama sekali. Hati-hati supaya Anda tidak terjebak di dalam pemahaman yang keliru dan itu terus membawa Anda kepada pengertian yang sia-sia. Kasih Kristus menyertaimu teman-teman. Kasih Kristus menolongmu. Semoga kamu bertemu dengan juru selamat di dalam Yesus yang menyelamatkan kita dari seluruh kehidupan kita yang buta, dari dosa-dosa kita. Sampai di sini video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, memberikan like. Bye-bye.